Jadi di Indonesia sendiri ada beberapa aliran-aliran sesat, yang aliran-aliran sesat ini memiliki banyak jamaah. Walaupun dianggap sebagian besar orang ajaran dari aliran-aliran sesat ini adalah ajaran yang sangat amat bodoh dan nyeleneh, tapi tetap saja banyak pengikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Ternyata di Indonesia juga banyak aliran-aliran sesat yang ternyata memiliki banyak jamaah atau pengikut-pengikutnya. Aliran-aliran apa sajakah itu? Kita sekaligus melihat bagaimana video-videonya. Kita akan reaction bagaimana video-video dari aliran-aliran sesat yang pernah ada dan mungkin masih ada di Indonesia. Check it out. Oke, kita play. Yang pertama ada komunitas Eden atau Salamullah. Mungkin teman-teman juga udah tahu soal komunitas, soal aliran yang satu ini, aliran sesat yang diputuskan oleh MUI juga. Mereka adalah aliran sesat karena Lia Eden maksudnya Lia Eden ini dulu pernah mengaku sebagai malaikat Jibril, pernah mengaku sebagai Imam Mahdi dan pernah ditangkap. Itu dulu beritanya sangat meluas pada tahun-tahun 2000 berapa, dan sering mengklaim kiamat yang akan terjadi. Sampai kalau nggak salah kemarin itu si Lia Eden dan para pengikutnya ini mengklaim bahwa kiamat akan terjadi dan mereka meminta kepada presiden kalau tak salah agar mengadakan pesawat di Monas. Kiamat, mereka minta agar disediakan pesawat di sekitaran Monas. Kiamat harusnya tidak ada yang hidup lagi, tapi itulah ajaran dari mereka. Oke, kita lihat juga sekaligus aku baca beberapa artikel nih. Nah, jadi ajaran ini didirikan oleh Lia Aminuddin atau Lia Eden. Orang-orang sering menyebutnya Lia Eden karena klaim kegilaan-kegilaan dari Lia Eden tersebut. Nah, jemaatnya itu disebut dengan Jemaat Salamullah pada tahun 1997. Oke, aku lahir tahun 1996. Berarti setahun setelah kelahiranku mereka sudah mendirikan Jemaat Salamullah ini pada 1997. Nah, jadi setelah ramainya dibicarakan karena Lia Aminuddin atau Lia Eden ini mengaku sebagai Imam Mahdi dan sebagai penyebar wahyu Tuhan. So, mungkin kamu bagi yang beragama Islam sudah mengetahui bahwa Imam Mahdi itu adalah seorang lelaki, dan ciri-cirinya sudah ada beberapa di dalam hadis. Itu tidak jauh berbeda dengan ciri-ciri Rasulullah SAW dengan membawa kebenaran dan hadir di akhir zaman atau hampir kiamatnya dunia. Dan Lia Eden ini adalah seorang wanita mengaku sebagai Imam Mahdi, penyebar wahyu Tuhan. Dia mengatakan dirinya sebagai reinkarnasi Bunda Maria. Dalam hal bersamaan dia mengatakan bahwa reinkarnasi itu adalah ajaran dari mohon maaf kalau tak salah Hindu Buddha. Kalau tak salah itulah ajaran reinkarnasi. Sedangkan anaknya Ahmad Mukti adalah jelmaan Yesus Kristus. Itu juga dari ajaran agama Kristen. Dia mengakui dalam beberapa agama versi betul-betul sesat. Dia tidak hanya mengklaim dari satu agama saja, tapi beberapa produk atau beberapa bagian dari agama-agama yang lain lalu disatukan dan mengaku bahwa dia dan anaknya adalah penyebar
wahyu Tuhan. Tuhan yang mana? Kita nggak tahu. Nah, jadi MUI melarang perkumpulan Salamullah ini karena ajarannya dianggap menyeleweng kebenaran mengenai ajaran agama Islam. Karena tadi udah ada terkait bahwa Lia Eden ini mengaku sebagai Imam Mahdi. Makanya Majelis Ulama sebagai badan yang memang bertanggung jawab terhadap hal-hal keagamaan Islam tersebut memberikan fatwa dan larangan kepada ajaran Lia Eden tersebut. Nah, Lia Eden ternyata sudah 2 kali dipenjara karena penistaan agama, yakni pada tahun 2006 dan 2009. Konon hingga saat ini dia dan jamaatnya masih menjalankan kepercayaannya. Pada tahun 2015 dia mengeluarkan sejumlah pernyataan mengejutkan, misalnya meminta izin kepada presiden dan gubernur karena pesawat UFO akan mendarat di Monas Jakarta. Oh, ini tadi beritanya. Yang ternyata dia meminta izin karena pesawat UFO akan mendarat di Monas dan akan terjadi kiamat. Lia Eden. Ini agak nyeleneh, teman-teman. Oke, next kita mau ngereaksi dan melihat video-video dari juga artikel dari Gavatar nih. Ada gerakan Fajar Nusantara atau yang disebut dengan Gavatar. Nah, ini didirikan oleh Ahmad Musaddiq yang menyatakan dirinya sebagai nabi. Oke, dalam ajaran agama Islam, nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi nabi sepeninggalannya Rasulullah SAW. Tapi para penyampai ajaran nabi masih banyak, dan dia Ahmad Musaddiq mengaku sebagai nabi. Pastinya nabi palsu. Dia meneruskan ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang pernah dinyatakan sesat oleh MUI pada tahun 2007. Gerakan ini bersifat sinkretik yang menggabungkan ajaran Islam, Kristen, Yahudi. Hampir mirip dengan Lia Eden yang tadi menggabungkan beberapa agama. Dia juga menggabungkan ajaran Islam, Kristen, dan Yahudi. Yang pastinya setiap agama memiliki produk kepercayaan, produk ibadah masing-masing yang tidak sama dengan agama lainnya, karena memiliki kepercayaan, memiliki kitab yang berbeda. Nah, dalam praktiknya Gavatar mengganti kalimat syahadat, mengabaikan kewajiban puasa, dan mengakui Ahmad Musaddiq sebagai nabi setelah Nabi Muhammad dengan nama Al-Masih Al-Ma'ud. Tidak ada kewajiban sholat 5 waktu, tapi mewajibkan sholat malam dan sholat pada waktu terbit dan tenggelamnya matahari. Dalam kepercayaan Gavatar, orang bisa menebus dosa dengan membayar sejumlah nominal uang kepada Ahmad Musaddiq. Ini sepertinya ada aroma-aroma cuan, uang. Makanya ia mendirikan ajaran ini, dicampur dengan bisikan-bisikan iblis dan setan yang ia terapkan menjadi sebuah ajaran sesat, yaitu Gavatar, gerakan Fajar Nusantara. Bukan Rafathar, Gavatar, bukan Rafathar ya teman-teman. Kalau Rafathar itu Sultan Cilik, tapi ini Gavatar, gerakan Fajar Nusantara. Nah, karena penyimpangan ini, jadi tahun 2006 mereka dipersekusi dan terusir dari desa tempat tinggal di daerah Kalimantan Barat pada tahun 2016. Nah, pada tahun yang sama juga MUI kembali mengeluarkan fatwanya bahwa Gavatar memang sesat, karena memang mereka telah mengganti syahadat, juga telah tidak mewajibkan sholat, dan beberapa hal-hal nyeleneh lainnya, yang sedangkan itu adalah rukun Islam di dalam ajaran agama Islam. Selanjutnya ada Kanjeng Dimas. Teman-teman mungkin tahu Kanjeng Dimas taat pribadi. Oke, pada tahun 2006 MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran sesat Dimas Kanjeng taat pribadi, karena pria itu melakukan sejumlah kegiatan menyimpang, menyesatkan, dan melecehkan agama. Nah, di
Padepokannya, Dimas Kanjeng ini mengajarkan sholat tidak ada tuntunannya di dalam Islam, yaitu sholat Sikhat radhiyallahu kubri yang terdiri dari 2 rakaat dengan masing-masing rakaat membaca Al-Fatihah dan mengucapkan hu sebanyak 41 kali. Nah, Dimas Kanjeng ini ternyata mendoktrin pengikutnya untuk menggandakan uang lewat praktik kun fayakun. Katanya, dia juga mengajarkan sejumlah wirid yang dianggap menyalahi ajaran agama Islam. Selain itu, Dimas Kanjeng turut mendoktrin keyakinan kufarat atau kurafat kepada pengikutnya bahwa ada bang gaib. Nah, di padepokannya, Dimas Kanjeng mengajarkan sholat yang tidak ada tuntutannya di dalam Islam, yaitu sholat yang terdiri dari 2 rakaat dan masing-masing hanya membaca Al-Fatihah dan mengucapkan hu sebanyak 41 kali. Sangat menyeleneh, dan teman-teman semua juga tahu ada kasus pembunuhannya, kasus kriminalnya dari ajaran Dimas Kanjeng taat pribadi ini. Nah, teman-teman semua mungkin sudah mengetahui beberapa kabar dari video yang kita bahas ini. Teman-teman, ada istilah yang mengatakan bahwa sebagaimana jorok dan kotornya pun sebuah kotoran itu tetap saja lalat mengerubuninya. Dan apalagi ajaran-ajaran sesat yang ada di dunia ataupun yang ada di Indonesia. Seburuk apapun ajaran itu, senyeleneh apapun ajaran itu, sesesat apapun ajaran itu, tetap saja ada orang-orang yang percaya terhadap ajaran-ajaran tersebut yang menyimpang dari agama-agama yang telah ada di Indonesia pada khususnya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.